Halo semuanya, welcome back lagi ya di channel Wisdom and Invest. Jadi, I'm so sorry nih, kemarin sebetulnya udah upload video, ternyata bodohnya saya lupa nyalain mic-nya gitu loh, jadi nggak ada suara sama sekali. Tapi it's okay, hari ini saya akan bikin ulang kembali ini video analisanya ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan saya akan disclaimer dulu nih. Jadi semua analisa yang saya lakukan di video ini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka silakan jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share sebanyaknya, supaya teman yang lain juga bisa ikutan belajar. Karena saling berbagi itu akan membawa berkah ya bagi teman-temannya ataupun bagi diri kita sendiri. Oke, saya akan mulai share screen-nya ini sebentar ya. Lalu sekedar informasi nih, ini reminder aja sebetulnya bahwa kelas basic kelas saya ini akan dimulai minggu depan ya. Jadi di hari Minggu tanggal 31 Oktober. Ini adalah kelas technical analisa. Jadi saya akan ngajarkan basic kelas. Materinya itu udah saya sampaikan di video preview kelas ya. Waktu itu udah pernah preview, saya udah sampaikan materinya itu apa aja dan bonus-bonusnya itu apa aja. Bagi teman-teman yang masih ingin mendaftar atau mungkin masih ingin bertanya-tanya, maka silakan langsung kontak aja. Ini ada nomor WhatsApp-nya admin dan ID Telegram-nya admin nih di sini ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, Ci, saya kalau belajar basic class masih perlu nggak nih untuk menggunakan tools gitu? Karena ini kan memang ada hadiahnya juga ini ya, free bonusnya nih. 2 minggu untuk akses ke Winbot dan Screener, dan ini adalah yang biasa saya pakai nih, saya kasih tunjukin di video YouTube ini. Jadi, mungkin juga ada yang pertanyaannya terbalik. Kalau misalnya udah menggunakan tools, ngapain belajar teknik analisa lagi? Gitu ya. Nah, jadi itu tuh ibarat, ini sebenarnya sih memang pilihan masing-masing. Kalau misalnya tools itu adalah sebagai alat bantu. Jadi untuk meringankan atau membuat efisiensi kerjaan kita. Contohnya gini ya, misalnya kita punya kalkulator. Jadi kalkulator itu adalah sebuah tools untuk membantu kita melakukan perhitungan secara efisien ya kan. Nah, apakah dengan kita memiliki tools ini atau memiliki kalkulator ini, terus kita bisa menyelesaikan itu ya soal matematika? Kan enggak. Kita harus tahu basicnya bagaimana cara menyelesaikan matematika ini. Seperti itulah basic kelas itu. Dan kebalikannya, kalau misalnya teman-teman sudah mengerti cara menyelesaikan sebuah rumus, sebuah soal matematika, apakah tidak perlu pakai kalkulator? Nah, itu adalah pilihan. Jadi fungsi kalkulator itu adalah efisiensi. Supaya kita menghemat waktu, sama juga seperti misalnya kalau ibu-ibu ya, biasanya kan pasti punya mesin cuci nih. Apakah dengan tidak punya mesin cuci lalu nggak bisa cuci baju? Kan bisa. Tapi dengan punya mesin cuci artinya kita akan menghemat waktu, kita akan efisiensi seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Bagi yang punya budget, ingin belajar, maka silakan. Nanti tools yang akan digunakan pada kelas ini adalah TradingView. Mungkin teman-teman yang kemarin atau yang udah sering trading udah cukup paham ya TradingView itu apa nih, akan coba saya share TradingView itu seperti apa sih. Nah, jadi ini adalah TradingView-nya. Kita akan, ini gratis ya, jadi untuk TradingView tools yang kita gunakan di sini, ini tujuannya untuk menarik garis secara manual. Dan di sini saya akan ajarkan cara gimana sih menggunakan indikator-indikatornya tanpa menggunakan tools charting yang udah otomatis seperti di sini di Chartwin, Winbot gitu. Jadi teman-teman walaupun nggak pakai bot sudah bisa juga tarik garis dan analisa secara mandiri. Kalau yang punya budget ingin langganan screener dari Wisdom and Invest dan menggunakan botnya itu juga bisa, silakan. Jadi tergantung pilihan masing-masing. Oke. Nah, jadi kita akan masuk ke analisa komposit dulu. Kita akan analisa ya. Kita akan cek kondisi indeks kita tuh bagaimana, karena udah naik lagi nih. Kemarin hari Jumat, indeks kita bikin new high lagi. Tuh ya, satu candle yang membentuk tangga ke atas lagi.
Pixelnya ini masih bagus dan momentumnya juga masih bagus ya, belum membentuk, belum berwarna biru tua seperti ini nih. Jadi mudah-mudahan hari Senin ini akan naik lagi dengan resistnya di 6693. Coba kita cek weekly-nya ya, karena hari kemarin itu pas end of week, jadi candle-nya tuh sudah valid, satu candle penuh gitu. Ini chart weekly-nya memang dia sudah mendekati resist ya. Ini di resist weekly juga yang tadi terlihat di chart daily juga. Dan ada momentumnya mulai menjadi biru nih. Jadi keren banget. Yang udah simpen saham-saham blue chip, maka jangan dijual dulu ya. Sayang banget kalau teman-teman malah fast tradingin saham-saham blue chip padahal lagi uptrend. Karena nanti jadinya kehilangan barang. Teman-teman cukup pasang trailing stop aja. Jadi kalau sewaktu-waktu marketnya berubah arah, bisa aja Senin tiba-tiba berubah arah atau Selasa atau kapan kita nggak tahu ya. Jadi trailing stop ini fungsinya adalah sebagai pengaman. Jadi kalau udah cuan, kena trailing stop, ternyata market berbalik arah, cuan kita sudah diamankan. Oke, akan cek juga, kita cek juga ini foreign flow-nya ya. Foreign flow-nya juga masih bagus. So far so good. Di sini masih hijau-hijau, grafik masih menanjak. Kalau yang warna orange, ini adalah net sell-nya. Untuk saham yang di-request teman-teman, nah jadi untuk teman-teman lain yang ingin sahamnya dianalisa juga di video ini, maka jangan lupa untuk join Telegram Wisdom and Invest. Grup ini adalah grup gratis ya, free. Jadi tinggal klik join, teman-teman di sana bisa saling sharing dengan teman lainnya ataupun dengan saya. Jadi request-nya di sana ya, bukan di YouTube ini. Nah, untuk Sen ini sebetulnya di 2 video yang lalu, kalau salah 2 atau 3 video yang lalu deh, saya udah pernah bahas Sen ini juga karena ada yang request ya. Jadi Sen ini dia tuh lagi ada tender offer. Tender offer dan berakhirnya itu di tanggal 20 Oktober. Sekarang kan baru tanggal 16 ya, jadi belum selesai nih. Selama proses tender offer-nya itu belum selesai, mungkin harganya juga nggak akan kemana-mana. Setelah nanti tender offer selesai, baru kita bisa menganalisa dia jadinya nanti akan bagus atau enggak. Sama seperti right issue-nya BBRI ya. Jadi selama right issue, menjelang right issue dia malah turun, tapi begitu udah mau selesai, di 1 hari sebelum right issue-nya selesai, itu udah mulai kelihatan tuh BBRI-nya mulai ada yang akum, mulai naik. Nah, itulah saatnya kita entry, karena kita nggak tahu ya bottom-nya itu di mana. Kalau seandainya si Sen ini setelah tender offer ternyata dia breakdown, sama seperti BDMN, kalau nggak salah dia setelah tender offer malah ARB ya berkali-kali. Jadi hati-hati, sebaiknya menunggu aja sampai tender offer-nya itu selesai dulu, baru kita analisa kembali. Jadi analisanya tuh lebih valid juga gitu. Kalau saat ini sih ya, dia kan nggak ada momentum nih. Ini terlihat di bagian bawah, itu nggak ada momentumnya. Itu sebabnya juga dia sedang sideways. Makanya tadi saya bilang dia juga nggak akan kemana-mana banget gitu. Area sideways-nya itu di sini. Kalau untuk trading, mau fast trading aja sih nggak masalah, silakan. Dan kalau lagi sideways begini, maka segitiga hijau dan merahnya ingat ya, itu kita abaikan. Strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Supportnya ini ada di sebelah sini 270 dan resistnya di 304 juga 328. Itu adalah resistnya. Sideway-nya segini ya. Nah, jadi tinggal atur aja money management kalau memang ingin spekulatif di area support, lalu begitu mendekati resist atau sudah profit, silakan teman-teman sell. Nanti setelah tender offer berakhir, baru kita pantau lagi nih, dia sebetulnya mau ke atas, dia breakout, atau malah dia akan breakdown. Itu baru kita bisa lihat. Kalau seandainya dia breakdown, maka artinya tidak oke ya. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Baik yang sudah nyangkut ataupun mungkin baru entry. Sebaiknya disiplin untuk exit. Kita cek hak kakinya Sen. Jadi bekas video kemarin nih saya udah requestin. Aduh, sayang sekali. Oke, hak kakinya juga belum ada yang oke-oke banget. Yang bagus itu kalau ada hijau-hijau ya, hijau-hijau dan semakin banyak. Lanjut untuk ANTM. Saham kedua adalah
ANTM. ANTM ini oke. Dia walaupun ini momentumnya dia titik pink, artinya kan sideways. Tapi ada ininya nih, ada yang berwarna biru langit dan semakin menanjak. Mudah-mudahan bisa jadi kayak begini ya. Jadi biru Ben-Hur itu semakin oke lagi. Dia juga breakout dari MA 200-nya. Jadi keren banget. Candle-nya juga candle yang bagus karena ini candle hammer. Artinya masih ada apa tuh tekanan belinya ya, masih ada pembelinya gitu. Supportnya terdekat itu 2450, 2420 dan untuk garis win ada di 2360. Resistnya di 2500, 2540 dan 2600 juga 2690. Dan harga komoditasnya untuk Antam ini, Antam dia produksinya itu ya, ada nikel, ada emas. Jadi yang paling utama sih yang dua itu. Jadi kita pantau harga komoditasnya yang itu. Nah, terakhir dicek, itu harga itu oke. Jadi mudah-mudahan dia bisa ini ya, naik ke atas. Oke. Ini masih oke. Lalu HKQ-nya ANTM. Untuk HKQ sih cukup menarik. Ini ya, cukup menarik. Walaupun secara overall dia memang masih grafiknya menurun. Dan secara major trend juga sebetulnya si Antam ini masih sideways. Tapi mudah-mudahan dia segera breakout nih. Lanjut ya untuk BBTN. Jadi si Antam itu masih oke. Mudah-mudahan Senin lanjut. Yang udah punya tinggal di hold aja. BBTN ini dilihat langsung dari momentum tuh masih bagus banget. Jadi tinggal di hold aja, jangan dijual dulu ya. Pasang aja trailing stopnya mau pasang di mana. Ini tergantung sebetulnya modalnya teman-teman tuh di berapa. Average pembeliannya tuh di berapa. Kalau secara ini bagusnya sih di garis win ya. Karena garis win itu menunjukkan trennya sebenarnya. Kalau dia uptrend, candle-nya pasti akan di atas garis win terus, dia akan mantul terus. Jadi ketika dia breakdown dari garis win, jadinya kurang oke lagi sebetulnya. Ini so far so good, masih ada momentumnya, mudah-mudahan dia ke resist di 1775, 1800 atau bahkan ke sini ya, 1890. Supportnya gunakan garis win, ini ada MA 200-nya sekalian, yaitu di 1610, atau yang di bawahnya ini sedikit nih 1580 ya. Jadi kasih toleransi, jangan pas-pasan di garis win-nya. Kasih toleransi, dikurangin 2% di bawahnya. Jadi kalau misal bikin ekor doang, terus nyata closing-nya malah naik, itu masih oke, teman-teman nggak kehilangan barang. Kalau dari sinyal win, ini sudah entry-nya dari sejak sini ya, sejak ada sinyal valid. Jadi sinyal validnya itu ketika dia udah di atas garis win atau udah muncul segitiga hijau, pixelnya menjadi hijau-hijau dan ada momentumnya yang semakin menanjak. Itu adalah sinyal validnya. Jadi tinggal yang ketinggalan pun masih bisa entry ketika muncul sinyal valid. Kalau dari bawah, ini sudah hold dengan floating profit-nya 24,8%. Jadi happy cuan kalau yang sudah entry dari bawah nih. Tinggal pasang trailing stop. Kita cek HKQ-nya untuk BBTN, memang HKQ-nya sih nggak begitu oke-oke banget ya. Kalaupun dia koreksi, ya koreksi ke sini. Kalau mantul, itu oke banget untuk kita buy on weakness. Yang penting dia masih di atas garis win, maka masih oke. Jadi ingat, harus utamakan technical dulu, baru HKQ-nya itu sebagai pendukung. Lanjut ke saham selanjutnya yaitu Soci. Soci ini masih bagus. Dia breakout ya dengan volume juga, momentumnya ada. Mudah-mudahan nih dia besok Senin bisa testing lagi nih 218 ini resistnya. Selanjutnya 220, 224 dan 228 atau bahkan mudah-mudahan ke sini nih 240. Tapi dia harus lewatin resist-resist ini dulu ya. Nggak langsung ke sana gitu. Kalau langsung sih ya amin gitu. Pixelnya masih bagus, masih di atas garis win. Untuk supportnya bisa menggunakan MA 200 itu di 210 ini angkanya dan di 208, 206 ataupun di garis win yaitu 202. Ini Soci masih bagus ya, tinggal di hold aja. Kalau yang menggunakan sinyal win
Ini ketika dia sudah ada momentum, atau dari sini juga sudah bisa spekulatif sebetulnya. Ini floating profitnya sudah 14,2%, luar biasa banget. Tinggal pasang trailing stop. Kita cek HKQ-nya untuk Soci, ini bagus juga, karena ada hijau-hijaunya ya, sudah mulai nih. Kemudian ini mudah-mudahan lanjut. Ini oke banget. Kalau yang telat dan ingin entry, maka bisa cicil ya. Jangan lupa untuk cicil. Gunakan money management, entry-nya di area-area support. Kalau misalnya dia langsung ngegas, nggak pakai turun koreksi ke support lagi, maka bisa juga sebenarnya menggunakan area VWAP. VWAP itu ada di chart wing di sebelah kiri ya, di sebelah sini. Jadi entry-nya tuh jangan jauh-jauh dari VWAP-nya itu. Soci sudah, kita lanjut ke LUCK. LUCK ini saham gorengan ya, dia juga nggak terlalu liquid. ATT-nya atau average total transaksi, itu rata-rata total transaksi ya hanya 2 miliar. Biasanya sih yang saya gunakan standar itu kalau bisa 4-5 miliar. Tapi kalau saham gorengan yang dari tidak liquid, tiba-tiba dia menjadi liquid, atau volume rata-ratanya itu semakin menanjak, itu oke gitu. Kita bisa tradingkan juga. Karena menarik ya, kalau misalnya dia semakin liquid. Walaupun transaksinya berarti hanya 2 miliar, tapi kalau misalnya dia kayak gini deh, kayak yang sebelah sini ya, semakin liquid, maka oke, kita masih bisa tradingkan. Cuma hanya fast trading, karena ini sahamnya high risk. Untuk momentum, ini belum ada momentum, karena titik pink artinya kemungkinan sideways. Dan di sini memang sideways ya, kelihatan kotak. Kayak area warna ungu, itu mendatar. Seperti kotak gitu, seperti persegi. Nah, karena dia sideways, tidak ada momentum, artinya segitiga hijau dan segitiga merah kita abaikan. Kita gunakan strateginya adalah buy on support, kayak biasa ya, BOS dan SOS. Jelek amat nih. SOS, BOS, SOS, beli di support dan jual di area resist, atau fast trading aja. Supportnya di 208 dan 200, atau MA 200-nya di 192. Resist di 230 dan 236. Itu di sana. Kalau dia breakout, maka baru oke ya, baru bagus. Apalagi kalau dia breakout dengan volume dan ada momentum, artinya ada potensi. Dia bisa ke 282-nya. Tapi selama dia belum bisa breakout, artinya hanya sideways aja. HKQ-nya untuk LUCK juga belum ada yang gimana-gimana banget ya. Belum oke-oke banget. Lanjut ke UNVR. UNVR, momentumnya masih bagus nih, teknikalnya masih bagus, masih ada momentum, pixel juga masih bagus. Dia lagi sideways, dua candle ini, dengan supportnya di sini yaitu 5150, di bawahnya juga ada support 4900 dan MA 200 lagi. Bukan, ini garis win ya, garis winnya di 4755. MA 200 tuh yang ini. Angkanya di 5673 itu MA 200-nya. Mudah-mudahan sih dia bisa testing ke MA 200-nya dulu nih. Nah, nanti kita cek juga foreign flow-nya dan weekly-nya ya si UNVR ini. Kemarin saya ada cek deh. Ini ya foreign flow-nya untuk si UNVR. Foreign flow-nya kemarin memang ada net sell-nya lumayan gede ya. Tapi nanti Senin kita cek lagi, tinggal batasi resiko aja. Yang penting kalau dia masih di atas garis win sebetulnya masih oke, masih ada peluang. Jadi bisa aja kalaupun dia koreksi, dia akan naik lagi gitu. Selama dia bertahan di atas garis win. Ini Senin kita perlu lihat lagi nih. Secara grafik sih masih oke ya, masih cukup menanjak. Coba kita cek weekly-nya. Untuk weekly, karena weekly-nya memang masih merah juga sebenarnya. Di video sebelumnya saya ada analisa UNVR juga saya sempat mention bahwa kemungkinan trend major-nya ini dia nggak langsung uptrend ya. Jadi ada kemungkinan dia bisa sideways dulu nih. Karena untuk saham-saham yang seperti ini, terutama blue chip, dia nggak semudah itu untuk naik langsung berubah menjadi trend uptrend. Bisa aja dia akan sideways dulu gitu secara majornya. Jadi setelah sideways, bandar besarnya atau market maker-nya mungkin akan akumulasi dulu, baru masuk ke fase baru yaitu fase uptrend.
Oke, ininya masih oke. Kemarin saya ada tunjukin resistnya secara weekly. Di sini sebenarnya ada ini ya, resist di situ ataupun di sebelah sini. Jadi nanti kita harus lihat dia kepentoknya di mana. Kalau udah mulai bikin lower low atau bikin reversal atau mungkin ada divergent bearish, maka itu saatnya untuk kita take profit sebetulnya itu. Atau paling gampang sih kalau nggak mau pusing ya tinggal pasang trailing stop ya. Jadi nggak usah pikirin banyak mikir gitu. Tinggal kalau kena trailing stop ya udah bye-bye gitu, selesai. Tadi BBTN saya mau nunjukin foreign flow-nya BBTN. Ini kemarin ada foreign flow, terakhir sih ada yang jualan tapi nggak banyak ya. Jadi mudah-mudahan BBTN ini masih bisa lanjut nih. Masih oke untuk foreign flow-nya. Antam juga, Antam di sini ya, grafiknya masih di atas jadi masih oke. Mudah-mudahan lanjut juga nih. Untuk Sen ini sedikit nanjak sih ya sebenarnya ya, sedikit nanjak tapi karena dia ada tender offer-nya ini nih. Kita menunggu aja sampai tender offer-nya selesai baru kita bisa analisa lebih lanjut. Oke, tadi sudah sampai UNVR, lanjut ke JPFA. Oh, hak-haknya UNVR ya, saya belum kasih tunjukin. Ini dia hak-haknya UNVR. Ini memang tinggi juga hakinya atau buangannya ya, karena memang aslinya net sell juga gitu. Selama dia berada di atas support, sinilah at least lah, support 4.900 lah, itu masih oke sebetulnya. Kalau dia mantul di 4.900, malah kesempatan ya buat yang belum punya ini untuk buy on weakness. Karena kalau begini, dia mantul, at least dia akan ke 5 ribuan lagi nih di sini. Ya. Lanjut JPFA. JPFA di sini kita lihat momentumnya dia nggak ada ya, artinya sideway. Sideway-nya di mana? Di sebelah sini. Tuh, itu adalah area sideway-nya. Dengan support kita bisa pakai MA200-nya nih. Pas ya kemarin dia juga mantul di MA200 yaitu 1784. Resistnya di sebelah sini, ini belum bisa lewat juga nih. Beberapa kali kepentok ya di 1890 ataupun 1920 atau sampai sini nih 1950. Jadi area sideway-nya bisa aja kecil segini atau bisa jadi gede segini. Aduh. Segini, bisa jadi gede segini. Jadi tergantung dia akan semana. Kalau misalnya dia breakout dari yang sideway sini, maka dia berpeluang untuk ke sini 1950 sampai 2000 ya. Kalau udah ada momentum dan dia breakout itu baru bagus. Baru dia bisa ke resist selanjutnya. JPFA-nya kita lihat hak-haknya JPFA. Hak-haknya sih belum oke-oke banget nih. Masih merah-merah. Foreign flow-nya sih banyak ya, lumayan. Tapi kalau asing dia akum kan kadang untuk long term, bisa aja turun dulu. Asing tetap akum, bisa aja seperti itu. Jadi kalau kita gunakan teknikal aja sih, itu nomor satunya ya, karena kalau kita bahas money flow, seperti foreign ataupun hak-haki, itu sebetulnya lebih ke bandarmologi. Jadi kita utamakan teknikalnya dulu, baru bandarmologinya untuk mendukung. Seperti itu, oke? JPFA sudah, BBYB. BBYB-nya dia masih dalam channel downtrend ya, jadi masih kurang oke. Hanya untuk fast trading, kalau misalnya teman-teman ingin spekulatif, ini momentumnya masih kurang oke, volumenya juga masih terus menurun ya, belum oke-oke banget nih. Dengan supportnya bisa kita gunakan harga low-nya nih, harga low-nya. Sini sih sebenarnya ada supportnya, cuma angka exact-nya atau angka pastinya kita lihat di OLT aja ya. Ini angka low yang kemarin, candle kemarin nih. Itu adalah supportnya di 1080. 1080. Jadi dia nggak boleh ya tembus dari sini. Kalau dia tembus lagi, artinya dia bikin new low. Itu tidak bagus, tidak oke. Sebenarnya di sini pun dia sebetulnya udah breakdown gitu. Kalaupun ini naik, dia akan naiknya paling ke resist atau ke resist channel.
dan kepentok. Ini kalau downtrend kan begini gerakannya nih. Jadi sebetulnya buy on support dan sell on strength, atau kita fast trading aja, nyopet doang. Biasanya dia kepentok di resist sini gitu. Jadi dia bisa kepentok, ini ada resist 1305, ataupun garis win 1334, ataupun di resist channelnya 1462. Ini kalaupun naik dia paling kepentok sini, lalu lanjut turun lagi ya. Kalau breakdown dari sini, sebaiknya sih disiplin untuk exit. Yang nyangkut mungkin bisa SOS kalau dia naik. Ini nggak tahu dia akan naiknya seberapa tinggi, bisa aja dia cuma kepentok di 1305 lanjut turun, itu bisa aja. Jadi dipantau, kalau memang dia kepentok di situ ya teman-teman mau SOS di situ silakan. Atau kalau dia mampu naik ya berarti SOS-nya di sini ya. Kalau yang baru mau entry sih mendingan carinya yang blue chip aja. Ngapain lagi indeksnya naik begini ngincerin saham-saham downtrend ya, sayang sekali. Memang beberapa saham-saham digital, banking digital ya yang bagus itu kemarin naik BBHI. Nah, yang lain masih agak kurang ya. Denar memang naik, tapi kemungkinan hanya dicopet aja gitu, pas trading aja. HK-HQ-nya BBYB ini belum ada juga tuh, masih grafiknya terus menurun, jadi belum oke. Lanjut ke WSKT. Properti konstruksi masih bagus ya, mudah-mudahan sampai akhir tahun nih dia akan oke terus. Momentum masih ada, masih menanjak dan warnanya masih biru Ben Hur, jadi masih bagus banget. Tinggal pasang trailing stop aja buat teman-teman yang sudah profit. Trailing stopnya itu paling gampang sih ya di garis win ya, 998 nih garis winnya. Tapi kasih toleransi juga. Jadi kalau misalnya dia cuma bikin ekor atau mungkin hanya satu candle tembus besoknya naik lagi, karena ini kemungkinan akan kayak sideway ini ya di sini. Batasinnya aja di ini nih, secara horizontal ya ada support 975. Jadi di situ aja, kasih toleransi juga. Jadi 2% di bawahnya, jangan terlalu pas-pas karena nanti takutnya kena, habis itu naik lagi. 975 support, di bawahnya sih juga ada lagi ya 910, tapi lebih bagus sih jangan jebol dari 975. Resistnya di 1040, 1090, MA200 di 1133. Itu di bulletin ya sesuai dengan fraksi angkanya. Ini WSKT weekly. WSKT weekly dia belum ada momentum sih. Dan tapi ini udah ke atas. Ini nih resist, ini resist yang sekarang menjadi support berarti 1015. Mudah-mudahan lanjut terus ke sini ya. Kalau dia udah mulai muncul momentum nih tambah oke nih. Mudah-mudahan langsung naik. Lanjut. Foreign flow-nya masih bagus ya. Ini foreign flow juga masih oke. Jadi mungkin banget untuk lanjut lagi. WSKT, WIKA, ADI, PTPP itu tinggal pasang trailing stop aja, tinggal digiring aja. Kayak tahun lalu juga begitu ya, si konstruksi itu pada naik semua. Tapi begitu mulai habis itu langsung trennya berubah, dia downtrend lagi. Jadi watch out, jangan lupa pasang trailing stop-nya. HK-HQ-nya, WSKT. HK-HQ-nya sih belum gimana-gimana banget, tapi teknikalnya udah oke nih, udah bagus. Mudah-mudahan nanti menyusul juga HK-HQ-nya menjadi bagus ya. Yang penting teknikalnya bagus dulu. INKP. INKP sih hari Jumat kemarin, dia berubah nih momentumnya menjadi biru tua. Tapi don't worry, karena Jumat ya, biasanya memang rentan banget dengan taking profit. Mudah-mudahan Senin nanti dia akan lanjut lagi, jadi kita harus pantau lagi di hari Senin. Dia akan seperti apa? Kalau dia semakin menurun seperti ini, berarti kemungkinan jadinya kurang oke. Apalagi kalau dia mulai turun ke bawah garis win. Garis win di 8750, kalau support horizontalnya sih di 9.000 ya, 9.000. Garis win-nya di 8750. Kalau support trend, ini ada support trend sini, yaitu 8.600. Lebih baik dia pakai yang ini aja, 8.600 ya, batas ininya, batas toleransinya. Jadi kalau dia jebol dari sini, artinya pattern-nya bisa aja gagal ya. Dia harusnya ada pattern di sini.
di situ. Jadi seharusnya dia tidak boleh jebol dari sini nih. Ini batasnya di sini nih, di area sini. Kalaupun dia koreksi sehat adalah ke sini. Kalau dia sampai jebol, bisa jadi pattern-nya tuh gagal. Kalau lanjut, resistnya ada di 9.200 sampai ini ada MA 200 yaitu 9688. INKP kita cek weekly-nya padahal oke ya, ada momentumnya nih. Jadi mudah-mudahan kemarin hanya karena banyak yang taking profit, jadi Senin bisa lanjut lagi. Pixelnya masih bagus. Di sini ada resist juga MA 200 secara weekly 9775. Mudah-mudahan lanjut lagi. Kalau support weekly-nya agak jauh nih, lumayan. 7775. Foreign flow-nya sih agak kurang ya. Nggak ada foreign flow-nya nih, karena grafiknya nih masih menurun. Selanjutnya, udah selesai. Kalau yang tadi udah 10, itu saham pilihan dari teman-teman yang ada di grup Telegram. Kita cek ininya ya, screener dari Wisdom and Invest. Kita cek screenernya, yaitu Adro. Tuh ada Adro, ada ESA. Jadi kemarin tuh saya udah pilih-pilihin nih saham-sahamnya. Ada Adro, ESA, Arto, Agro. Kalau cari ini karena saham gorengan dan hak kakinya tidak valid, itu saya skip. Arto, ANTM, Agro, Zinc juga dia tidak begitu valid, BP juga tidak begitu valid, malah ini 50 gitu ya. Ini jadi saya skip. Ini kalau yang nekat, ya mungkin bisa pantau, ini nggak tahu ada apaan, saya nggak ngecek juga si BP ini. Lalu ada BANK, ada Akra, BRMS, Wi-Fi, SRTG, TEK, ENRG, dan lanjut. Silakan kalau misalnya teman-teman yang sudah punya akses ke chart Wisdom and Invest, kalau ingin bikin PR, maka silakan. Step-stepnya udah saya kasih tahu caranya ya di video-video manapun udah sering saya tunjukin gimana sih caranya. Lakuin aja yang saya biasa lakukan di video ini ya. Cari yang di atas garis win, ada momentumnya gitu. Cara entry-nya udah saya bilangin juga, kalau bisa di area supportnya, dan kalau misalnya nggak kekejar pun, cicil di area VWAP-nya, jadi jangan terlalu jauh. Seperti itu. Kalau mau HK pun nih ya, karena lagi saking strong uptrend-nya, mau HK pun kecil aja. Jadi tetap sisakan ya sebagian porsinya untuk cicil di area support. Jadi jangan terlalu nafsu, cicil piramidanya tuh mengecil di atas, bukan mengecil di bawah, nanti terbalik. Ini saya pilihin beberapa. Kalau yang nggak punya akses ke Chartwin, maka silakan belajar analisa secara mandiri. Nah, itu sebabnya akan baik banget kalau teman-teman tuh sudah punya basic technical. Nah, itulah fungsinya kelas saya. Karena basic technical ini bisa digunakan juga di market apapun. Jadi nggak hanya saham ya, di koin bisa, di forex bisa, karena namanya aja udah basic technical. Jadi memang secara basic technical inilah yang dipakai oleh seluruh trader-trader internasional gitu. Jadi nggak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia menggunakan basic technical ini untuk seluruh market. Ini bisa digunakan ya. Jadi sangat berguna banget teman-teman kalau misalnya nggak punya budget untuk sewa bot, karena kalau sewa bot kan bayarnya bulanan. Kalau misalnya ikutkan kelas ini kan cukup 1 kali gitu, dan teman-teman sisanya latihan sendiri. Seperti itu ya. Sampai nanti misalnya udah punya budget, udah punya profit, mau sewa bot untuk efisiensi, maka silahkan juga. Yang pertama ini di catatan saya, jadi saya pilih ya, yang secara acak juga sih sebenarnya, Adro. Jadi kita cek saham-saham batu bara ya. Sebetulnya batu baranya secara trennya tuh lagi ini sih. Mana nih lanjutannya? Adro. Oh, di Chartwin. Batu baranya tuh lagi sideways juga sebetulnya. Batu bara dan CPO ya, sebenarnya lagi sideways gitu. Ini momentumnya sih menurun, dan secara tren ini sebenarnya dia lagi sideways. Di area sini sideways-nya lumayan lebar. Jadi
Ingat strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Kalau misalnya dia kalau teman-teman mau spekulatif buy, artinya beli di support dan sell di resist atau sell saat sudah profit. Tapi ini belum jebol nih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ada yang pasang trailing stopnya di garis win, harusnya belum kena ya trailing stopnya. Bisa aja ternyata Senin dia langsung naik lagi. Artinya teman-teman tetap hold yang modal di bawah. Ini entry di bawah tuh posisinya statusnya masih hold ya dengan floating profit 36%. Garis win-nya tuh di 1848. Tuh, kalau support di sini sekitar 1700-an. Jadi itu agro-nya. Untuk ESA, ESA bagus nih si ESA ini. Jadi kemarin breakout dengan volume nih valid ya. Ada momentumnya juga. Ini jadi valid buy. Tapi entry-nya ini kalau bisa sih di support. Supportnya 346, 340. Garis win-nya ada MA200 juga di sini. Di 312, MA200 di 318. Kalau misalnya besok dia naik lagi, mau entry-nya di area-area VWAP itu bisa. Ini VWAP-nya kemarin tinggi banget tuh. VWAP-nya cuma 346, close-nya di 360. Jadi mudah-mudahan dikasih kesempatan ya untuk entry di area support. Ini oke banget, mudah-mudahan dia ke sini nih, resist 390, 408. ESA Arto. Momentumnya memang membaik, dia menjadi merah tua dan mengecil, tapi karena dia masih downtrend, majornya juga masih downtrend ya. Ini kalau kita tarik begini, ini tuh masih ada resist downtrend. Jadi kalaupun naik, bisa aja dia kepentok di sini 13.500 atau di sini 14.850 atau bahkan di sebelah sini. Ini ada resist 15.950. Akan bagus kalau dia sudah bergerak di atas ini. Artinya sudah nggak downtrend lagi. Selama ini, so far, selama dia masih di bawah ini, artinya dia masih downtrend secara major. Jadi watch out di resist-resistnya ya. Hanya fast trading aja. Ini ada MA200-nya 11.594. Itu area support-support ini. Kalau misalnya dia mantul situ ya berarti hanya untuk trading ini aja. Bisa jadi dia sideways di sini nih. Tuh ya, bisa jadi dia sideways di sini. Tapi kalau breakdown lagi berarti dia confirm downtrend. Jadi gerakannya bisa aja begini. Gitu ya. Ini Arto. Agro juga nih sama mirip-mirip sama si Arto, akan lebih bagus kalau dia sudah bergerak di atas downtrend line-nya ini. So far kalau dia belum naik ke atas itu artinya dia masih downtrend. Jadi hanya untuk fast trading aja sih kalau bisa. Ini kemarin dia habis breakdown lagi. Kemungkinan bisa aja kejedot ya. Di sini pas-pas dia resistnya. 2030, ini juga ada 2090. Jadi pantau kalau misalnya teman-teman ada yang entry di sini, nyampe ke sini dia nggak bisa naik lagi, atau dia jadi ekor, atau malah closing merah, berarti teman-teman yang mau take profit dulu silakan ya. Yang baru mau entry, ini sebenarnya hanya untuk fast trading aja sih, kalau menurut saya ya, kecuali dia udah berhasil naik, atau at least dia bertahan di atas garis win lah. Mudah-mudahan dia bisa ke sini nih, 2450 atau ke resistannya. Resistannya sih nggak di 2450 ya, di mungkin sekitar 2400 aja gitu. Untuk si agro. Lalu BANK sih masih kurang oke, momentumnya masih merah, pixel masih merah, masih di bawah garis win line, ada di dalam channel downtrend. Tapi karena dia udah di area support, bisa aja dia mantul dulu nih, si BANK ini. Yang tadinya resist, yang tadinya support, dia jebol, ini support ya, tadinya support 2650, jadi resist. Bisa aja dia mantul kepentok di sini nih, ada garis wing juga nih. Ini jadi resist 2650. Yang mau SOS di situ atau misalnya mau copet SOS di situ juga silakan. 2650. Resist selanjutnya 2810. Kalau resist trend ini di 2880. Oke, jadi Bang masih belum oke ya. Kalau mau swing, kalau mau copet silakan.
Akra ini momentumnya sih masih melemah nih. Jadi sebenarnya masih kurang oke juga. Dia ada support sih, 4 support trend ini ya, 4259. Selama dia mantul, kalau dia mantul nih Senin, berarti ada potensi dia akan ke sini lagi. 4510 atau bahkan ke sini 4614. Selama dia mantul ya, kalau nggak mantul, kalau dia malah breakdown jadinya tidak oke. Berarti kalau dia bikin lower low lagi, dia akan sideways mungkin karena di sini ada support. Ya. Kalau dia malah turun, mantulnya di sini, berarti dia akan sideways. Kalau dia mantulnya di sini, artinya dia akan sideways. Untuk Akra udah, jadi teman-teman tahu ya kalau misalnya kejadiannya seperti ini, teman-teman harus bagaimana? Udah tahu gitu, udah bikin plan A, plan B, plan C kalau si Akra ini. Dan untuk milihnya saham-sahamnya, ini kan dari ada banyak nih, saya akan kasih share banyak. Nah, teman-teman pilih aja yang bagus. Kalau yang kayak begini, nggak mau dipilih juga nggak apa-apa gitu. Oke, nggak usah dipaksakan di trade untuk trading saham-saham yang begini, atau yang hanya untuk fast trading, teman-teman nggak bisa fast trading ya skip. BRMS ini sebetulnya lagi sideways, tapi ini ada momentumnya sih yang biru langit, jadi mudah-mudahan bisa naik dulu nih. Ini akan cakep kalau dia sudah breakout sini ya, 102. Candle-nya kemarin lumayan, karena candle hammer, tapi volumenya sih nggak gimana-gimana banget. Kalau breakout, ini kemungkinan bisa ke area sini nih, 110 ya, atau bahkan mungkin ke sini. Berapa tuh? 120-an lebih. 120-an. BRMS. Ini ada channel up-nya juga. Kalau channel up, ada kemungkinan gerakannya seperti ini. Jadi usahakan sih untuk buy on support. Supportnya ini di 96, sekaligus ada garis win ya. Kalau support trendnya itu di 94. MA 200 di 92. BRMS, SRPG ini bagus banget. Dia sudah ATH. ATH itu all time high ya, atau dia mencapai harga tertingginya sepanjang masa. Jadi harga tertingginya tuh, nih keren banget, ada momentum juga. Cuma biasanya kalau yang udah all time high gini, ada kemungkinan dia bisa koreksi ya. Dan untuk menentukan target selanjutnya itu harusnya pakai Fibo. Kalau di tools Win nggak ada Fibo eksternal. Ini harus kita manual check-in Fibo eksternal. Jadi untuk menentukan resistnya di atas, dia udah mencapai Fibo-nya belum? Fibo-nya biasa 1,68 itu yang biasa sering dipakai ya, Fibo eksternal. Jadi harus ukur juga apakah dia sudah mencapainya gitu. Dari ATH yang terakhir dia udah nyampe ke Fibo itu belum? Kalau udah, berarti kita harus watch out. Yang sudah profit, ini kalau sinyal win atau ada yang entry saat breakout di sini, ini harusnya sudah floating profit ya. Kalau sinyal win sih di sini, floating profitnya 20,7%. Kalau baru entry di sini ya mungkin lebih kecil ya, 10 atau mungkin belasan. Waktu di sini tuh ada momentumnya tuh menanjak. Jadi harusnya teman-teman kalau entry itu cukup oke, sudah floating profit 10 lebih lah berarti. Kemarin aja 10% ya. Berarti harusnya kalau entry dari sini sudah belasan. Yang mau entry untuk SRTG berarti saran saya sih wait and see dulu. Karena takutnya setelah udah breakout begini bisa jadi dia koreksi ya, atau paling mungkin juga sih untuk naik lagi. Kalau naik lagi begini maka ya money management aja, gunakan porsi kecil gitu. Support terdekat di sini ada support nih, ini bisa menjadi support ya, 2156 itu dibulatin aja sesuai dengan fraksi. Kalau di sini 1995 itu ada MA, ada garis win lainnya 1995. Saratoga Tech ini ada momentumnya sih ya. Cuma hak kaki ini kemarin udah dicek tidak valid, jadi kita pakai technical aja. Ini sebenarnya bisa jadi triangle juga sih, mudah-mudahan. Ini oke, cuma volumenya juga cukup valid ya. Mudah-mudahan sih breakout ya.
Kalau breakout dia ada potensi bisa testing 9175. Garis win di 7237. Kalau jebol garis win maka jangan entry dulu ya. Exit aja. Ini tag-nya jadi kalau breakout baru bagus. Kalau enggak artinya dia akan sideways dulu nih. Nah, bisa jadi triangle, bisa juga jadi kotak di sini. Jadi sideways itu bisa triangle, bisa kotak. ITMG sama ya, kayak saham-saham batubara lainnya, PTBA, Adro, Indi, semuanya kurang lebih mirip nih. Momentumnya dia mulai melemah, dia mulai lagi berjuang nih di garis win, mudah-mudahan sih mantul. Kalau mantul artinya ada peluang dia ke sini. Yang udah entry sejak breakout atau spekulatif di sini, artinya harusnya sudah floating profit ya. Ini floating profit 65% tuh. Kalau telat masuk berarti at least ada 50-an lah ya, 50-an%. Nah, ini tinggal pasang trailing stop aja selama dia belum jebol garis win kayak di sini juga nih, dia kan mantul. Mantul lagi. Ini mudah-mudahan sih juga mantul lagi. Jangan pas-pas ya, trailing stop itu dikasih toleransi 2% di bawah. 25475 tuh garis winnya. Resist 28.000. ITMG Tebik ini dia memang momentumnya membaik karena menjadi merah tua, tapi secara ininya masih downtrend ya di sini itu. Jadi ada resist yang utamanya berarti di sebelah sini kalau dia breakout baru bagus. Artinya dia breakout dari resist downtrend dan juga secara horizontal resistnya dia breakout. Jadi harus di sini dia keluar dari sini baru oke. Kalau resist terdekat ini 2900, 2980 dan 3060. Itu resistnya. Supportnya di 2800. Di sini juga ada support 2680, MA 200 2610. Selama dia belum breakout artinya masih downtrend dan hanya untuk fast trading aja ya. Si tebik ini. ASII masih oke. Ini ada momentumnya masih menanjak. Di sini sih dia lagi sideways ya. Masih di atas garis win, jadi masih oke banget. Teman-teman tinggal pasang trailing stop. Seperti biasa, trailing stopnya boleh menggunakan garis win. Dikasih toleransi 2% di bawahnya. 5910. Ini 5910. Support terdekat 6100. Resist 6275 dan 6475. ASII kalau nggak salah saya ada kasih foreign flow nggak ya? ASII foreign flow-nya ASI saya nggak kasih ya. Oh, ini dia ada. Nih, foreign flow-nya masih bagus ya, masih oke. Belum ada outflow atau yang jualan, jadi moga-moga masih lanjut nih. Perjalanannya masih jauh. Ini weekly-nya untuk ASII. Masih bagus juga. Memang di sini ada MA 200, jadi mudah-mudahan breakout. Kalau breakout, target selanjutnya 6.700 atau bahkan bisa ke sini nih. 7.800 ya, mudah-mudahan sih ke sana. Amin. Si ASI oke. ASI. Lanjut, setelah ASI Wika. Nah, Wika sama, ini mirip-mirip sama USKT. Wika ini momentumnya masih bagus ya, ini juga masih bagus, dia breakout resist dan MA 200 jadi oke banget. Yang punya tinggal hold aja, kasih stop loss-nya sih kalau ini nggak perlu di garis winline juga boleh nih. Bisa menggunakan support yang ini ya, support trend, yaitu 1320 tuh. Dikasih toleransi lagi, 2% di bawahnya. Support win-nya di 1354. Support terdekat 1415. Ini mudah-mudahan karena udah nggak ada resist yang berarti, langsung lancar jalannya ya, si Wika ini. Jadi di hold aja. Wika. Saya ada kasih weekly-nya Wika nggak ya? Dan foreign flow. Nggak ada nih. Oke, saya kasih Wika, weekly, dan foreign flow-nya untuk Wika. Masih oke ya, MA 200-nya juga masih jauh.
resist weekly juga masih jauh. Di ini berapa nih? 1525, MA 200 di 1610. Itu ada momentumnya. Jadi kayaknya lebih menarik Wika ya daripada WSKT. WSKT kan weekly-nya belum ada momentum. Kalau Wika udah ada momentumnya gitu. Foreign flow-nya, tapi foreign flow WSKT ya lebih bagus. Yang Wika-nya ini nggak ada foreign flow. Bukan nggak ada tapi lebih cakepan si WSKT. Nah, jadi teman-teman silahkan menentukan sendiri pilihannya yang mana ya. Mau dua-duanya juga silahkan. CTRA. Oke, ini juga oke sebetulnya CTRA, SMRA, pokoknya konstruksi dan properti nih masih oke. Dia juga baru breakout ya dari ini tiangnya, jadi mudah-mudahan lanjut nih sampai ke situ. Momentum masih ada, ini juga masih ada. Target ke 1190, support terdekat 1110, garis win line di 1060. Ini ada support secara horizontal juga 1070. Ya, oke banget, masih cakep banget CTRA. KBAG, Kabak ini karena saham 50-an, ini saham yang high risk banget. Kalau misalnya teman-teman baru belajar trading, ini sangat tidak disarankan ya, karena high risk banget. Momentumnya tidak ada sih warna biru langit itu kecil. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Kalau tapi ini gorengan nih, jadi volatil sekali. Lihat ya, nih banyak jarum-jarum. Jadi jangan kaget kalau misalnya udah di bawah arah, habis itu di bawah ARB, habis itu arah, jangan kaget gitu. Ini sangat volatil banget. Support terdekat 56, 54. Resistnya nih di 60-an juga ada, di sini juga ada ya, 60-an lebih lah, atau bahkan ke sini nih. Di area 70. Kabak. Harum. Selanjutnya Harum. Harum ini hybrid ya, kalau nggak salah dia koper ada, apalagi itu batubara ada. Jadi beberapa lah dia produk tambangnya itu ada beberapa. Nah kalau dia momentum ini agak melemah nih, momentum melemah. Sini ada support sih, jadi jaga di sini aja 7550 ini. Kalau sampai breakdown ini jadi tidak oke lagi. Sebaiknya disiplin untuk exit. Tapi kalau dia mantul naik ke sini, artinya oke, peluangnya untuk testing 9650 lagi. Jadi ini sedang sideways. Segitiga merah dan hijau kita abaikan. Strateginya buy on support, sell on strength. Yang mau spekulatif di area-area support itu silahkan. Harum. MLPL multipolar secara tren dia masih downtrend ya. Jadi di sini ada resist downtrendnya. Jadi kalaupun naik bisa jadi dia kepentok di sini nih 525, akan lebih bagus kalau dia sudah breakout di sini. Sudah breakout berarti oke. Ini selama dia masih di sini artinya hanya untuk fast trading aja. Supportnya di ini 380-nya udah jebol. Ini ada MA 200, 327. Mudah-mudahan sih mantul dulu ya. Ke ini. Resist 416, 431 itu ada garis win. 464, 525. Itu resistnya. Ini sih saran saya untuk fast trading aja nih. Momentumnya memang ada perbaikan. Tapi takutnya kepentok, kejedot di garis win. ISAT ini agak melemah. Masih oke sih selama dia bertahan di sini ya. Di sini menjadi supportnya. Garis win-nya sih di 598, tapi support di sini yang menjadi lebih krusial. Dia tidak boleh breakdown dari sana tuh. Ini ada MA 200 juga. Kemarin itu memang breakdown tapi mantul kembali. MA 200 567. Support terdekat sekarang 610, 595. Resistnya di sini ada resist 650 sih, tapi sini juga ada resist nih. Itu resistnya berapa ya? Saya cek dulu. Oh, ini bukan ISAT, ini DSNG. Ini DSNG ya. Dharma Satya Nusantara CPO.
karena dia CPO, artinya memang lagi sideway, karena komoditasnya juga lagi sideway. Support 610, 595, resistnya tadi di mana itu? 630 ya, kalau yang ini 630. Ini 650, di sini 630. 630. Karena sideway, yang mau tektokan dulu silakan. Kalau yang udah dari bawah sih pasang trailing stop aja nih. Di garis win line kasih toleransi 2% ya. DSNG sudah, ISAT momentumnya sih membaik, tapi belum ada momentum biru. Kemungkinan ini juga masih di dalam sini ya. Kemungkinan ya dia akan testing sini dulu nih. 6650 kalau breakout ke sini baru bagus. Resist 6525, 6650. Support 6300 ataupun support yang di sini 6050. ISAT MEDC melemah juga, nih komoditasnya juga, ini saya belum cek sih harga oilnya ya. Bukan harga, kita ngeceknya tuh bukan harga hari per hari, tapi sebaiknya carinya tren. Jadi lihat chart komoditasnya. Untuk teman-teman yang belum paham cara menganalisa komoditas, maka it's okay. Sebetulnya kadang juga nggak jalan searah sih. Teman-teman lihat analisa dari ini aja ya, biasa sekuritas juga suka ngasih tuh harga komoditasnya lagi naik atau turun. Analisa ininya aja, teknikal dari sahamnya ya. Ini ada garis win, dia masih di atas garis win, masih bagus. 604 garis win-nya. Saat ini dia lagi berjuang nih di atas MA 200. Mudah-mudahan lanjut untuk testing resist 650, 670, dan 700. Support, tadi supportnya pakai garis win 604. Dan ini ada support 585. Di bawahnya juga ada lagi, yaitu 555. PTPP ini sama dengan konstruksi properti lainnya, ini masih bagus, ada momentum, ini ada, dia ke atas MA 200, bagus banget. Supportnya di sini 1195 ataupun MA 200-nya yang terdekat 1286. Mudah-mudahan lancar nih, jos langsung ya. PTPP, RALS juga bagus banget, momentumnya ada. Ini ya, momentum, ini juga oke. Supportnya pakai yang di sebelah sini. Ada garis win juga, yaitu 755. Coba RALS-nya, ini tinggal di hold aja tuh. 765, support yang di sini. 765. Yang mau entry bisa pakai VWAP-nya, atau kalau ada koreksi ke support 765 ya maka teman-teman boleh buy on weakness ya, ini masih oke banget karena nggak ada resist lagi nih di sini. Jadi mudah-mudahan dia bisa langsung ke resist 840. Kita belum cek HKQ-nya ya, coba cek ya HKQ dari RALS. Barangkali bagus. Wah, cakep nih, HKQ-nya juga. Wika juga bagus. WSKT, HKQ sih cakepan Wika. Tapi yang ada foreign flow, WSKT. Jadi pilih aja. PTPP HKQ-nya sih ini ya, kurang, tapi teknikalnya bagus banget. Ada momentum juga. Oke. RALS sudah. Lalu, sudah selesai. Oke deh, sekian itu aja. Sudah cukup banyak ya. Tadi requestan teman-teman ada 10, dan yang dari screener juga udah lumayan banyak banget. Semoga bisa membantu tradingnya teman-teman, dan jangan lupa ingat ya, pasang trailing stop-nya, karena indeks kita kan udah naiknya lumayan nih, udah berapa, itu naik terus ya, bikin tangga ke atas terus. Takutnya nanti kalau misal pun jatuh, atau koreksinya kalau sampai dalam pun teman-teman sudah diamankan oleh trailing stop-nya. Semoga bermanfaat analisa hari ini untuk teman-teman, dan semoga teman-teman bisa profit. Dan sehat-sehat selalu ya, jaga kesehatannya, happy cuan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.